Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini, kalian akan menemukan kisah-kisah yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang hantu noni Belanda penunggu rumah tua, di mana 3 muda-mudi yang mengunjungi tempat itu nyaris saja pulang tinggal nama. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun. Rumah itu dikenal sebagai tempat yang angker dan menakutkan oleh penduduk sekitar. Konon, rumah itu adalah tempat tinggal dari hantu noni Belanda, seorang wanita Belanda yang meninggal secara tragis di masa lalu. Kisah ini dimulai pada malam yang gelap gulita, di mana seorang pemuda bernama Arif memutuskan untuk melakukan petualangan ke rumah angker itu bersama 2 temannya, Dika dan Hani. Mereka bertiga bertekad untuk membuktikan bahwa cerita tentang noni Belanda hanyalah mitos belaka. "Kita benar-benar akan masuk ke sana malam ini," ucap Dika. "Ya, tentu saja. Kita harus membuktikan bahwa cerita tentang noni Belanda itu hanya omong kosong belaka," jawab Arif. "Tapi, apakah ini benar-benar ide yang baik? Bagaimana jika ceritanya itu benar?" Hani sudah was-was. "Tenang saja, Hani. Hantu itu hanya cerita. Kita akan baik-baik saja," ucap Arif menenangkan gadis itu. Mereka memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Langkah mereka dipenuhi rasa takut dan ketegangan, namun lebih banyak penasaran. Cahaya bulan yang redup hanya menyulut aura misteri yang lebih dalam di sekitar mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di lorong yang gelap. "Kalian dengar itu?" tanya Dika kepada yang lain. "Aku rasa kita tidak sendiri di sini," jawab Arif. "Ah, mungkin hanya angin." Hani mencoba menepis asumsi kawan-kawannya. Namun, suara itu semakin dekat dan lebih jelas terdengar. Mereka berdiri membeku, tak berani bergerak. "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu," ucap Arif yang ditujukan kepada makhluk tak kasat mata tersebut. Namun tiba-tiba, seorang wanita berpakaian era kolonial Belanda muncul di hadapan mereka dengan wajah pucat dan mata yang memancarkan kegelapan. "Kalian tidak boleh berada di sini. Ini rumahku," bentak hantu noni Belanda tersebut. Maafkan kami. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tahu apakah cerita tentangmu itu benar," Dika mencoba menjelaskan. Noni Belanda menatap tajam ke arah ketiganya. "Cerita tentangku adalah nyata. Aku terjebak di sini, di antara dunia hidup dan dunia mati. Dan kalian
sekarang juga terjebak di sini bersamaku. Tawa jahat si hantu noni Belanda pun menggelegar di rumah tua itu. Kita harus pergi sekarang juga. Arif tersentak mendengar tawa hantu wanita itu. Secepatnya mereka berlari keluar. Tetapi hantu noni Belanda mengikuti mereka dengan langkah-langkah gaibnya. Hantu itu terus membayangi mereka di setiap sudut jalan yang mereka lewati. Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi ini? Arif panik. Dika juga menjawab dengan penuh ketakutan. Aku tidak tahu, kita sudah terjebak dalam kutukan noni Belanda. Hani langsung menimpali. Kita harus menemukan cara untuk membebaskan diri kita dari kutukan ini. Mereka pun memutuskan bersembunyi di sebuah gereja tua di tengah hutan, berharap bisa mencari solusi untuk mengakhiri kutukan noni Belanda. Kebetulan di sana mereka menemukan tumpukan buku-buku kuno. Mereka baca buku-buku itu dan mencari tahu tentang sejarah noni Belanda tersebut. Aku menemukan sesuatu, Arif memberitahu teman-temannya. Ternyata si noni Belanda meninggal karena dikhianati oleh kekasihnya yang seorang pria Jawa. Hani memicingkan mata kemudian mencoba mencerna ucapan Arif. Jadi dia marah karena itu dan terus menghantui siapapun yang masuk ke rumahnya, begitu? Dika pun menimpali. Sepertinya begitu. Tapi bagaimana kita bisa membebaskan diri kita dari kutukan ini? Suasana hening sejenak. Namun tiba-tiba hantu noni Belanda muncul di hadapan mereka dengan tatapan tajam yang menusuk jiwa. Kalian tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Kalian harus membayar atas dosa nenek moyang kalian, ancam hantu wanita itu. Kami tidak berdosa, kami tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada dirimu, sanggah Arif. Tapi hantu noni Belanda tidak mau tahu. Kalian adalah keturunan dari mereka yang menyakiti aku, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Tidak, kami tidak akan menerima kutukan ini, tolak Hani. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk mencari cara mengakhiri kutukan tersebut. Mereka berkeliling ke berbagai tempat suci dan meminta bantuan dari ahli supranatural setempat. Tanpa membuang waktu, mereka pun melangsungkan ritual pengusiran setan. Setelah melalui drama menyeramkan yang panjang, alhasil kutukan noni Belanda pun terputus. Hantu itu lenyap dan mereka bebas dari ancamannya. Akhirnya kita bisa bebas dari kutukan itu, ucap Arif lega. Iya, sungguh petualangan yang mengerikan. Jangan sampai hal semacam itu terulang lagi. Amit-amit deh, ucap Dika. Tapi paling tidak kita telah belajar bahwa cerita-cerita angker itu bisa menjadi nyata, imbuh Hani. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Tetapi cerita tentang hantu noni Belanda tetap akan menjadi legenda yang menakutkan bagi generasi berikutnya. Dan mereka akan selalu mengingat petualangan mengerikan di rumah angker itu sebagai pengingat akan kekuatan gelap yang masih mengintai. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa.